Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Ananda, kemarin kita sudah belajar tentang konsep dan karakteristik zat. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih unsur? Apa itu senyawa? Apa itu campuran? Kita akan belajar materi hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan. Siapkan diri Ananda dan siapkan alat tulisnya. Selamat belajar. Unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menyebutkan nama unsur bahasa Latin dan bahasa Indonesianya, menjelaskan bagian-bagian dari tabel periodik unsur, dan membuat gambar tabel periodik unsur. Nah, klasifikasi materi atau zat. Jadi materi atau zat itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi unsur dan juga senyawa. Unsur terbagi menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Senyawa terbagi menjadi senyawa anorganik dan senyawa organik. Campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa adalah zat tunggal, sedangkan campuran tidak. Unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa dan campuran dapat diuraikan. Unsur terdiri dari satu jenis atom, senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Begitu juga dengan campuran. Kemudian untuk senyawa, perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingannya tidak tetap. Nah, unsur itu ada berbagai macam nama dan jenisnya, banyak sekali unsur yang ada di alam. Ini ada beberapa contoh unsur, misalnya seperti karbon, kalsium, kadmium, kobalt, klorin, tembaga, kromium, hidrogen, helium, raksa, belerang, silikon, fluorin, dan besi. Banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nah, unsur-unsur ini ada nama Indonesia dan nama Latinnya. Ananda harus mengetahui ya nama Indonesia dan nama Latinnya dari beberapa jenis unsur. Unsur-unsur itu biasanya diberi lambang atau simbol. Bagaimana cara membuat simbol tersebut? Nah, menurut John Jacob Berzelius, ini adalah seorang peneliti yang pertama kali memberikan penamaan pada unsur ya, atau melakukan yang namanya pengelompokan dan penamaan pada unsur. Oke, untuk membuat unsur harus kita beri lambang untuk memudahkan kita menyebutkan dan mengingatnya. Setiap unsur itu dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Nah, untuk nama unsur ini didapat dari nama penemunya ya. Sebagian itu diberi nama sesuai dengan nama penemunya atau nama daerah ditemukannya unsur tersebut. Nah, kita menulisnya itu dengan memberikan lambang, yaitu satu huruf awal dari nama Latinnya. Misalnya karbon kita beri lambang C ya, karena nama Latinnya adalah karbonium, yaitu huruf C di awalnya. Kemudian untuk huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar apabila unsur tadi mempunyai lambang lebih dari satu huruf ya, misalnya seperti Ca, maka C-nya huruf besar dan A-nya huruf kecil. Nah, unsur yang memiliki huruf awalan yang sama biasanya diberi tambahan nama unsurnya, seperti karbonium dan kalsium. Itu mempunyai sama-sama diawali dengan huruf C ya. Karbon, kalsium, kadmium, kobalt sama-sama diawali dengan huruf C. Jadi bisa dibedakan dengan huruf setelahnya, yaitu huruf kedua. Misalnya kalsium kita beri lambang Ca, kadmium kita beri lambang Cd, kobalt kita beri lambang Co, dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk memberikan lambang atau simbol pada unsur. Nah, Ananda, unsur-unsur yang sangat banyak tadi dapat kita masukkan dalam suatu sistem yang disebut tabel periodik unsur. Di tabel periodik unsur ini kita bisa lihat ya, terdiri dari kolom dan juga baris. Nah, kolom-kolom itu disebut golongan, jadi dari atas ke bawah itu adalah golongan. Kemudian baris disebut sebagai periode. Kalau kita lihat di sini, unsur-unsur tadi mempunyai warna yang berbeda ya untuk tabel periodiknya. Itu menunjukkan dari sifat unsur yang dimasukkan ke tabel periodik unsur. Nah, untuk unsur-unsur yang berwarna biru itu adalah jenis logam. Ya, jadi bisa kita lihat letaknya di bagian kiri. Kemudian unsur-unsur yang berwarna kuning adalah unsur-unsur yang golongannya non-logam.
yang ada di sebelah kanan yang berwarna kuning itu adalah unsur non-logam. Kemudian unsur-unsur yang berada di tengah antara biru dan kuning atau yang diberi warna coklat ini itu adalah unsur yang namanya semilogam atau peralihan ya. Nah, jadi tabel produk unsur tadi terdiri dari golongan dan periode. Kemudian unsur-unsur tadi dapat kita bagi menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan semilogam. Nah, selanjutnya kita belajar tentang senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur, tetapi dia tidak membentuk sifat yang sama seperti unsur penyusunnya. Misalnya, senyawa air atau H2O itu adalah gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Dia mempunyai sifat yang berbeda dari hidrogen maupun oksigen. Kemudian senyawa garam dapur atau natrium klorida adalah senyawa hasil gabungan antara unsur natrium dan unsur klorin. NaCl ini atau kita sering sebut garam dapur, dia punya sifat yang berbeda dari sifat natrium maupun klorin. Ada lagi senyawa gula tebu atau sukrosa ya, misalnya itu adalah gabungan dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi kesimpulannya senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, bisa 2 atau lebih unsur yang menggabungnya. Itu adalah senyawa. Nah, selanjutnya adalah tentang campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 jenis zat atau lebih. Campuran ini adalah gabungan dari beberapa zat ya, dan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu disebut campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen berarti sejenis, sedangkan heterogen berbeda jenis. Homogen itu adalah campuran dari zat yang apabila dicampur itu tidak bisa membedakan antara penyusun-penyusun zatnya. Misalnya ketika kita membuat sirup ya, kita tidak bisa membedakan mana sirup, mana air, jadi tercampur secara merata. Atau mana gula yang sudah larut dengan air, tidak bisa kita bedakan kembali. Itu contoh dari campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen, ketika mereka bercampur itu masih kelihatan perbedaannya. Misalnya ketika kita mencampurkan air dengan minyak, dapat dilihat ya perbedaan antara air dan minyak, tidak bisa menyatu secara utuh. Itu disebut campuran heterogen karena berbeda jenis partikel penyusunnya. Nah, Nanda Ustazah memberikan gambaran atau perbandingan antara unsur, senyawa, dan campuran itu seperti apa. Oke, misalnya seperti gambar berikut. Ada unsur karbon bola merah ya, unsur oksigen bola kuning, kemudian ada lagi unsur hidrogen atau bola biru. Nah, ini adalah contoh dari unsur. Kemudian kalau mereka kita gabung, misalnya bola kuning ya, berarti ada 2 disebut dengan O2. Bola kuningnya 3 berarti O3. Atau bola birunya 2 berarti H-nya ada 2. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa unsur tetapi sejenis sehingga disebut molekul unsur. Nah, kemudian bagaimana bila bola merah gabung dengan bola kuning dengan bola biru, atau bola merah dengan bola biru? Karena dia berbeda jenis, ini disebut dengan molekul senyawa. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Gabungan dari beberapa unsur ini disebut dengan molekul. Nah, molekul unsur itu adalah molekul yang sejenis atau penyusunnya itu sama, misalnya seperti O dengan O, H dengan H. Jadi zatnya sejenis, sedangkan senyawa itu tersusun dari unsur yang berbeda jenis minimal 2 zat. Nah, lalu bagaimana dengan campuran? Nah, bisa dilihat ya gambar ini, contohnya adalah pada es cendol. Es cendol itu kan terdiri dari air. Ada airnya, ada gulanya, kemudian ada juga santannya. Banyak sekali ya yang ada di dalam es cendol ini. Ada juga cendolnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ada daun pandannya dalam membuat cendol ini. Nah, ini adalah contoh dari campuran karena penyusunnya itu berbagai macam jenis zat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 61 yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya.
tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberat zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, Allah dapat melihatnya dan dapat dicatat oleh malaikat juga. Jadi Allah itu sifatnya Maha melihat ya Ananda. Allah bisa melihat segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun perbuatan kita itu kecil ataupun besar. Nah, jadi benda-benda kecil seperti atom, unsur-unsur yang kecil, unsur-unsur yang besar, partikel-partikel zat yang kecil ataupun yang besar, semua adalah ciptaan Allah dan Allah Maha melihat segala sesuatu. Nah, demikianlah materi hari ini. Kemudian kita tarik kesimpulannya. Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, contohnya oksigen atau unsur O. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur, contohnya adalah air, yaitu H2O. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya, contohnya air hujan, air sungai, dan lain-lain. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Di pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama kembali dan Ustazah akan menjelaskan tentang larutan asam, basa, dan garam. Tetap semangat ya Ananda dalam belajar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.